Shalom saudara, apa kabar? Siap, mantap. Semua bahagia. Jadi kita punya pembahasan adalah applying the gift. Kita akan membahas tentang bagaimana kita dapat mengaplikasikan karunia kita. Nah tentu ini adalah bulan ketiga. Bulan pertama kita sudah membahas knowing your gift. Kita kemudian sudah tahu tentang karunia-karunia. Kita sudah tahu juga karunia kita apa. Jadi berharap selama 2 bulan awal kita membahasnya. Paling tidak ada saudara yang sudah menemukan kira-kira karunia saya apa. Yang belum jangan menyerah. Harusnya saudara tetap terbuka. Saudara datangi pemimpin-pemimpin sel saudara. Saudara boleh ketemu dengan saya juga, ketemu dengan siapa saja untuk kira-kira dapat ditolong untuk menemukan karunia-karunia saudara ya. Buat yang sudah coba ngisi kuesioner, terus kemudian janjinya mau WhatsApp ke saya setelah 2 bulan kemudian gak datang-datang. Saya pikir mereka gak serius untuk WhatsApp ke saya hal tersebut. So anyhow, but we still understand, kita tetap mengerti bahwa sekarang kita sampai kepada aplikasinya. So applyingnya, kita perlu sekali mengetahui bagaimana mengaplikasikan karunia-karunia tersebut. Ya. Nah memang betul ayat yang dipilih ini adalah 1 Timotius 4 ayat yang ke-14. Jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu. Kata lalai itu adalah kata yang disebut dalam terjemahan bahasa Yunaninya amelio. Ya, amelio itu artinya adalah malas sebenarnya. Terjemahan bahasa Inggris bilang negligence. Negligence itu berarti enggak peduli. Despise, merendahkan. Jadi dia bilang ini jangan merendahkan karunia-karunia yang Tuhan berikan buat kita. Ada banyak orang percaya yang tidak anggap penting karunia-karunia tersebut. Saya mempercayai karunia-karunia sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, kalau saudara berkata enggak itu cuma penting buat hamba-hamba Tuhan, saudara keliru benar. Kita harusnya mengerti bahwa karunia-karunia ini dapat saudara pakai bukan cuma di gereja, saudara dapat pakai di tempat pekerjaanmu, dimanapun saudara berada. Itu tujuan karunia diberikan. Jadi jangan berpikir bahwa karunia itu hanya berlaku di gereja, jangan. Saudara harus berpikir bahwa karunia itu berlaku di tempat di mana saudara bekerja, saudara hidup. Jadi karunia ini berlaku di mana saja. Ya, kita penting sekali untuk mengerti hal tersebut. Nah, yang kita akan bahas sekarang adalah yang berhubungan dengan praktek karunia. Berarti kita akan buka di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-14. And it goes to 14, pasal 14 dari kitab 1 Korintus. Ya. 1 Korintus pasalnya yang ke-14. Kita mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-5 kita akan lihat perlahan-lahan. Nah ini penting sekali ayat-ayat ini. Nah, ya. Ayat 1 kita lihat dulu terlebih dahulu ya. Kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-14 ayatnya yang pertama. Ini disebut kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh terutama untuk bernubuat. Oke, garis bawahi kata-kata itu. Oke, saya baca ulang lagi. Oke. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia bernubuat. Ayat yang kedua, kita lanjut. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia. Tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ayat yang ketiga. Tetapi siapa yang bernubuat ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menghibur, menasehati. Ayat yang keempat, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa bernubuat, ia membangun jemaat. Ayat yang kelima, slowly. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya. Sehingga jemaat dapat dibangun. Oke, memang yang menjadi case hanyalah kata-kata dalam bahasa roh. Menafsirkan bahasa roh dan bernubuat. Tapi
apa yang coba Paulus katakan adalah keseluruhan karunia yang ada. Jadi ini kita akan pakai sebagai memahami keseluruhan karunia. Jadi dalam khotbah ini saya akan tunjukkan kepada saudara paling tidak dua hal. Yang pertama adalah apa dasar aplikasi dari karunia-karunia roh kita. Harus ada dasarnya supaya saudara dapat kembali. Sebab kalau orang mengaplikasikan karunia Roh Kudus tanpa dasar yang kuat bisa melenceng. Mereka bisa memakainya untuk kepentingan pribadinya. Harus ada dasar aplikasinya. Ya. Terbanyak hamba-hamba Tuhan yang kemudian memanipulasi orang lain karena karunia yang mereka miliki. Kalau mereka tidak punya dasar bisa berbahaya. Orang yang tidak punya dasar mereka bisa pakai karunia-karunia rohani untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu sangat berbahaya. We don't want to go that way. Makanya kita perlu dasarnya terlebih dahulu supaya aplikasinya nggak ngawur. Betul ya? Jadi ada dasar aplikasi. Jadi dengan segera. Yang kedua yang akan kita bahas adalah bagaimana mengaplikasikannya. So the application itself. How we apply. Bagaimana kita mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dari ayat-ayat yang kita baca ini, kita akan mulai dengan ada 5 hal penting tentang dasar aplikasi. Ini udah panjang. Saya berharap saya tidak akan lama tapi sudah bisa mengikuti. Yang pertama adalah dasar dari aplikasi karunia Roh Kudus adalah kasih. Saudara harus mengerti kasih itu penting. Itu dasar dari kita mengaplikasikan karunia-karunia roh itu. Masih ingat Paulus berkata, kalau saudara pembelajar Alkitab sudah tahu ya. Pasal 12 membahas tentang karunia roh. Pasal 14 membahas aplikasinya. Antara 12 dan 13 ada pasal 13. Namanya pasal kasih. Jadi Paulus mau beritahu kepada jemaat gini. Kamu boleh mahir dengan karunia. Tapi kalau tanpa kasih, prakteknya bisa floss. Prakteknya bisa salah. Jadi kasih itu adalah hal yang terpenting di dalam mengaplikasinya. Mengapa kasih penting sekali? Sebab tujuan dari karunia. Ini yang kedua. Yang pertama kasih. Tujuan yang kedua adalah karunia itu dipakai untuk membangun. Bilang dulu membangun. Karunia dipakai untuk membangun. Membangun siapa? Membangun diri sendiri dan membangun orang lain. Betul ya? Bahkan kalau kita baca di ayat yang ketiga dan ayat keempat tadi, Paulus beritahu bahwa the end goal dari karunia kita adalah kita dapat membangun orang lain. Sebab kata yang dia pakai adalah lebih berguna membangun orang lain daripada apa? Membangun diri sendiri. Makanya dia buat perbedaan tadi antara hanya berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Sebab kalau kata berbahasa roh itu membangun diri sendiri. Jangan berhenti berkata-kata dalam bahasa roh. Jangan cuma berkata bahasa roh kalau lagi pimpin pujian. Lagi tengah berkata-kata dalam bahasa roh, dalam bahasa doamu. Pakai itu untuk membangun diri sendiri. It's good. Tapi kalau di tengah-tengah ibadah kata Paulus. Lebih berguna kalau kamu apa? Bernubuat. Nah tentu sudah dikasih tahu buat kita. Kenapa bernubuat lebih berguna? Sebab kalau tidak bernubuat kita membangun. Kita menghibur. Terus kita apa? Menasehati. Ayat yang ketiga yang kita baca tadi. Jadi jelas kita bisa melihat bagaimana Paulus itu membangun, menasehati dan menghibur. Paulus memberikan dorongan buat kita. Selain kita harus dasarnya kasih. Yang kedua adalah membangun. Karena memang Alkitab beritahu buat kita kan. Pengetahuan menjadikan orang sombong, tapi kasih adalah membangun. Bilang dulu, saya adalah seorang pembangun. Ya, kita harus berpikir bahwa kita ini constructive people. Kita adalah orang-orang yang membangun kehidupan orang lain. Mengapa? Sebab Tuhan juga sedang membangun kehidupan kita. Kasih Tuhan membangun kita. Itu jelas ya. Jadi kita harus berpikir membangun orang lain, membangun tubuh Kristus, membangun apa aja. Miliki mentalitas pembangun. Itu adalah dasar dari aplikasi karunia kita. Yang pertama kasih, yang kedua adalah membangun. You should build others. Kalau kehidupan saudara tidak membangun orang lain, sia-sia kehidupan saudara. Bangun orang lain. Tiap orang ketemu saudara, mereka kayak lagi di charge kehidupannya. Mesti gitu. Pernah gak ketemu orang itu kita sendiri. Orang bakal langsung kita dodong ketemu mereka. Karena mereka sedot seluruh kekuatan kita. Nah harusnya kalau kita ketemu orang mengalami sukacita. Orang mengalami hal yang positif.
mereka berbahagia, mereka tahu bahwa kita tidak hakimi mereka, mereka tahu kalau ketemu dengan kita, these guys adalah orang-orang yang build people up. Nah gitu. Kan Tuhan kita tidak habiskan waktu untuk cari kesalahan saudara. Tetanggamu aja yang cari kesalahanmu, atau kamu juga yang cari kesalahan tetanggamu. Tuhan enggak cari kesalahanmu. Tuhan sibuk berpikir membangun engkau supaya engkau terbangun ke depan. Itu penting. Jadi udah lihat enggak bahwa kita harus punya dasar itu. Yang ketiga, ini dasar yang ketiga, gini. Karena karunia-karunia kita sifatnya spiritual. Bilang dulu spiritual. Spiritual artinya tidak kelihatan. Karena dia tidak kelihatan berarti dasar fondasi kita operating hal tersebut haruslah dengan iman. Ya kan? Ya. Ada yang sakit nggak di ruangan ini? Ada yang sakit nggak? Ada yang sakit nggak? Sakit apa aja? Mungkin dokter kasih tahu kamu mau mati besok pagi. Ada nggak misalnya ada? Nggak maksud sekalian yang parah kalau misalnya ada. Yang sakit panu aja tuh pilek ada nggak? Coba. Nah, maksud saya gini, kalau ada yang sakit, misalnya saya panggil saudara ke depan, terus saya mau berdoa untuk kesembuhan saudara. Saudara mesti paham, karena karunia ini tidak kelihatan. Saya bisa sembuhkan orang itu? Gak bisa lah. Tapi karunia yang bergerak di dalam saya bisa melakukannya. Karena itu bergerak dengan iman. Hello? Jadi iman itu penting sekali. Karena ini spiritual gift. Ya kan? Kalau kita semua paham hal ini, kita kemudian dengan sukacita berdoa untuk orang di tengah jalan gak apa-apa. Kemudian lakukan sesuatu, tumpang tangan orang di tengah jalan gak apa-apa. Saya punya mimpi jemaat roh karena jemaat yang berani untuk menyatakan iman mereka dengan karunia mereka. Manifestasi sekali, this is spiritual gift. Ini pemberian Tuhan. Memang gak kelihatan. Kelihatan gak? Enggak. Enggak ada tulisan sini, ini adalah kesembuhan. Enggak ada. Tapi begitu kamu bergerak dengan iman, kesembuhan terjadi. Hello. Waktu kita berdoa sama orang tiba-tiba bukan cuma kesembuhan. Kita bicara sama seseorang karena kita menyampaikan perkataan-perkataan memang susah dipercaya. Susah dipercaya. Ya. Saya masih ingat saya datang di sebuah persekutuan namanya Persekutuan Karisma. Saya itu di Jakarta namanya CCM, Karisma Campus Ministry. Persekutuan yang didirikan oleh Pak Robinson Nainggolan. Masuk ke dalam. Wakilnya ini Pak Erik Unarto namanya. Tiba-tiba Tuhan bicara pada saya, bicara pada dia dan sampaikan pada dia bahwa dia akan jadi penulis. Baikin, penulis. Padahal dia ini orang accountant, gak ada urusannya sama menulis. Orang accountant mau menulis, dia menulis angka, dia tidak mungkin menulis kata-kata. Jadi saya masuk, saya berkata, Bang Erik, Tuhan berkata kamu akan menulis hal-hal yang luar biasa. Kamu akan menulis banyak yang memberkati orang. Bukan cuma di satu tempat. Dia liatin saya. Bang Jo, saya tidak tahu itu menulis. But what happens? Beberapa tahun kemudian. Kalian pernah baca yang namanya Mana Surgawi enggak? Ada pernah baca Mana Surgawi enggak? Nah, itu Erik Unarto. Tulisannya dia terbaca sampai di berbagai benua. Karena Mana Surgawi itu. Coba tebak. Hanya sebuah perkataan. Kalau orang tidak percaya bagaimana caranya? Menulis. Ya, Mansor itu, Erik Unarto itu dia tadinya adalah wakil dari Bang Robin di CCM. Seorang anak kecil dari Tawangmangu datang, kemudian bernubuat atas dia. Dia terima dengan iman, seluruh perjalanan kehidupannya berubah. Kalau enggak dengan iman bagaimana dipercayai? Gila, ini ganti profesi, men. Tapi again, kalau Tuhan yang melakukan sesuatu, it can be a change of direction. Tapi itu kan perlu iman. Iman itu penting. Aplikasinya mesti jelas. Halo, percaya iman enggak? Iman itu dalam hal praktek sebenarnya begini. Kita percaya pada hal-hal yang enggak kelihatan. Ada banyak hal-hal yang enggak kelihatan sebenarnya. Makanya begini, saya kasih tahu rahasia. Jangan kasih tahu orang. Rahasianya adalah lebih percaya kepada account bank yang enggak kelihatan daripada yang kelihatan. Sama kalau kita lihat yang kelihatan, aduh suka frustrasi kita. Breakdown, tapi ada tempat di mana yang enggak kelihatan. Kan kita bilang, yang enggak kelihatan itu kekal, yang kelihatan sifatnya apa? Sementara. Kalau saya ajak saudara melihat account bank yang enggak kelihatan, saudara mau enggak? Tuhan berkata segala kekayaan sorga telah diberikan kepadamu. Ada di situ. Nah sekarang cash outnya bagaimana? Nah,
Ada currency yang harus kita pakai. Salah satu currency-nya adalah menjalankan karunia. Karunia yang kita jalankan itu melepaskan apa yang gak kelihatan menjadi kelihatan. Sebenarnya kalau kita pahami hal ini, kesembuhan buat kita semua udah dikerjakan oleh Tuhan Yesus, sudah selesai. Bagaimana mengambilnya? How you actually implementing that healing in you? Bagaimana? Caranya adalah bergerak dengan karunia. Jalan keluar untuk masalahmu memang udah selesai 2000 tahun yang lalu. Ada di bank kerajaan sorga yang gak kelihatan. Bagaimana kamu mengeluarkannya? Tuh dari wajah gak percaya. Kalau soal lebih percaya yang tertulis di BCA-mu, terus di Mandirimu. Coba percaya dengan kawan yang lain. Siapa yang suka stres kalau uangnya kurang? Jawabannya rasakan sendiri. Karena kamu gak diajar untuk melihat hal-hal yang gak kelihatan. Orang boleh ketawain apa yang saya katakan, tapi saya sudah menghidupi ini puluhan tahun. Iya. Apakah kelihatan saya kekurangan? Tampak samping, apakah kelihatan saya susah? Enggak lah. I enjoy my life. Kalau kita percaya bahwa iman itu penting, karena ini spiritual gift. It's a spiritual thing karena dia adalah karunia rohani, makanya kita perlu iman yang mendasari kita bergerak. Tapi sudah banyak saya perhatikan ya, ada orang yang mengaku beriman, tapi dia juga gak percaya Tuhan bahwa bisa bergerak untuk hal seperti itu. Ya, coba aja. Kita selalu, iman sih, tapi begitu kepepet banget, ya itu namanya iman kepepet. Kita kemudian cari jalan yang lain. Coba. Saya mau challenge saudara dalam praktek karunia-karunia, miliki iman yang teguh. Belajar melihat kepada perkara-perkara yang gak kelihatan. Apa definisinya iman? Iman adalah apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan hampir semua masalah-masalah iman atau masalah karunia rohani ada di alam yang tidak kelihatan. So itu dasar yang ketiga. Sekarang dasar yang keempat. Yang keempat adalah selalu karunia itu untuk kepentingan bersama. Bilang dulu, kepentingan bersama. Katakan lagi, kepentingan bersama. Itu penting buat kita ketahui. Coba kita lihat ayatnya supaya saudara paling tidak tahulah bahwa itu ada ayatnya. Kita sudah bahas ini. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12. Kita mundur sebentar. 1 Korintus pasalnya yang ke-12. Coba kita lihat ayatnya yang ke-7. Kepada tiap-tiap orang itu dikaruniakan pernyataan roh untuk apa? Untuk kepentingan bersama. Jadi karunia roh dasarnya adalah for the body. Untuk tubuh, untuk kepentingan bersama. Makanya kita harus berpikir kepentingan bersama. Bilang dulu kepentingan bersama. Kayaknya tidak semua suka bersama. Karena memang saat sekarang sistem dunia ini sedang membawa kita kepada isolation spirit. Kita diisolasi supaya enggak bersama. Supaya kita merasa apa untungnya saya bersama. Saya sendiri bisa kok. Kenapa orang lain? Saya sendiri bisa, ngapain perlu orang lain? Isolation spirit is the most dangerous thing in the kingdom of God. Jadi kalau orang mulai berpikir isolate itu apa ya? Menyendiri, menarik diri, mengisolasi diri, itu udah mengerikan sekali. Enggak. Karunia itu untuk apa? Kepentingan bersama. Jadi begitu saudara sadar, saudara punya karunia, setelah kasih membangun iman, sekarang saudara harus berpikir, how this can apply to any other people. Kepada siapa saja di luar ini. Bagaimana caranya saya melakukannya? Baik untuk keluarga saya, keluarga agak jauh saya, komunitas saya, gereja saya, di tempat saya bekerja, karunia itu dapat bekerja. Jadi ada seorang anak Tuhan, dia bekerja di sebuah perusahaan, di pabrik, dia kerja biasa. Tapi dia tahu bahwa karunia yang dia miliki, dia punya karunia hikmat, dia diberi karunia hikmat. Bahwa karunia yang dia miliki itu dapat dipakai untuk kepentingan banyak orang.
Jadi satu kali di pabrik dia bekerja, dia lihat mesinnya bergerak, dia kemudian lihat mesinnya. Padahal dia bukan seorang mesin, tapi hikmat Allah bisa loh. Dia kemudian dia jalankan mesin itu, dia berkata, ini kalau diutak-atik mesin ini, produksinya bisa naik 25%. 25% itu banyak kan? Ya, dia utak-atik jalan naik 25%. Jadi dia ngomong sama atasannya dia. Jadi kan biasa ada manager, ada supervisor. Dia kan supervisornya. Supervisor berkata gini, siapa ini kuli saja kerja mau berkata. Nah, tapi dia tahu bahwa ini adalah gift yang dia terima dari Tuhan. Begitu datang, bosnya datang, langsung dia datangi. Dan dia kasih tahu. Bosnya bilang, kenapa superintenden sama ini tidak kasih tahu ke saya? Dia berkata, enggak tahu, tapi ini yang terjadi. Dia turun, dia jelaskan betul produk naik. Langsung dia diangkat, langsung. Manager, dapat rumah, dapat mobil. Terus orang tanya buat dia. Nah orang maunya rumah dan mobilnya. Memang saudara kan mau rumah dan mobil kan? Saudara tidak tahu bahwa dia dapatkan itu karena apa? Dia tahu bahwa giftnya itu bukan untuk dirinya. Tapi untuk kepentingan bersama. Perusahaan lebih diuntungkan. Ya dia cuma dapat serpihan kecil, tapi perusahaan diuntungkan, orang lain diuntungkan. Apa yang terjadi? Karena ada satu orang yang tahu bahwa gift yang dia miliki adalah untuk kepentingan bersama. Tapi ini biasanya orang-orang yang punya gift maunya sendiri, tidak boleh ada orang yang tahu, ya kan? Coba sini kalau ada yang punya restoran dan punya koki, dia simpan resepnya sampai mati. Tidak boleh dia yang tahu. Nanti kalau dia pindah kerjaan baru dia cerita. Makanya mencuri chef terjadi di seluruh dunia. Bukan cuma di Indonesia, di Australia juga terjadi karena mereka menyimpan resep masakannya. Cuma resep masakannya dibagi sama orang lain. Mungkin ada resep masakan lain dipercayakan buat dia. Tapi karena satu saya disimpan. Resep turun-temurun dari abad ke-12. Pantasan sudah habis semua kemudian generasi. The question is, kita berpikir enggak bahwa karunia yang kita miliki adalah untuk kepentingan bersama? Ya, saya punya salah satu karunia, saya adalah seorang pengajar. Saya mengajar. Saya bukan pengajar sistematis, saya pengajar profetis. Jadi saya lebih ke orang yang mengajar dengan nuansa profetis. Kalau saya mengajar, prophetically done. Tapi saya punya kemampuan untuk menyusun. Jadi waktu saya pertama memulai pelayanan, kerjaan saya bikin modul. Sekarang udah dikerjakan oleh Pastor Heinz kan. Sudah dia yang lebih banyak mengerjakan. Dulu saya punya kerjaan tuh, modul apa? Modul gereja bertumbuh. Saya buatin modulnya. Jadi kerjaan saya bikin modul. Modul pertumbuhan gereja, modul gereja yang sehat. Modul. Satu kelompok melihat saya bikin modul itu. Mereka ambil modul saya, mereka kasih rubah-rubah sedikit-sedikit, kemudian mereka jual modulnya. Teman saya berkata, itu kok bodoh. Saya bilang, saya bukan bodoh. Saya pakai untuk kepentingan bersama. Mereka pakai untuk kepentingan diri sendiri. Terserah, dia mau lebih kaya nggak apa-apa. Tapi saya melakukannya atas dasar yang betul. Coba kamu jual, kamu udah kaya sekarang. Ya ampun, karunia bukan untuk bikin kamu kaya. Mau kaya ya? Mau kaya? Ya kalau mau kaya cara dunia gampang, jual narkoba lo kaya pasti. Tapi itu yang kamu mau kejar. Kan bukan. Kita tidak membandingkan dengan hal tersebut. Saya kemudian belajar dalam kehidupan. Beberapa orang melakukannya untuk kepentingan diri sendiri. Oke, mereka kelihatan oke, tapi sangat disayangkan. Mereka tidak pernah bertumbuh dalam karunia mereka sendiri. Kerjanya plagiat aja, ambil karya orang lain, didaur ulang, disodorin. Ambil karya orang lain, didaur ulang, kemudian disodorin. Saya nggak mau kayak begitu. Saya mau tetap stay original. Itu. Makanya waktu kita tes itu, profil pribadi dan karunia kata-kata itu kan. Ada kan ada. Apakah kamu suka meniru orang? Saya tidak suka meniru. Saya suka stay original. Saya suka stay, saya enggak gampang meniru. Bukan berarti saya tidak belajar sama orang lain. Saya mau belajar dari orang lain. Tapi saya tahu dan juga sudah perlu tahu bahwa di dalam saudara ada abilitas, ada kemampuan ilahi yang Tuhan berikan pada saudara. Ya kan?
Dan itu bisa berfungsi kalau memang saudara aplikasikan. Masa saya mesti cerita tentang Mak Boko pada saudara. Itu cerita sudah saya ulang-ulang ratusan kali. Tapi cerita itu benar. Ada orang yang sangat sederhana. Hanya mengaplikasikannya buat orang lain. Tumpang tangan orang sakit sembuh di pinggir jalan. Bayangkan, minggu depannya semua orang yang sakit di kampungnya dia sembuhkan karena cuma tumpang tangan sama mereka. Dari mana itu? Bukan dokter. Bukan tabib. Tidak pernah sekolah. Cuma dia mendengar ayat yang berkata, orang percaya tumpang tangan maka orang sakit sembuh. 12 orang dia bawa dia datang ke saya tinggal di hotel misalnya, Pak Pendeta, ini ada 12 orang mau dibaptis. Saya bilang, bagaimana caranya? Nah, ini mereka semua ini yang tinggal di dekat rumah saya. Jadi dimulai dari seorang ibu di pinggir jalan. Lagi tunggu PT-PT di Toraja. Tunggu PT-PT, semua naik PT-PT. Tunggu, ada seorang ibu sebelah batu-batu ke ibunya. Pak Boko baru dengar ini. Pak Gembala bilang orang percaya tumpang tangan orang sakit sembuh. Pak Boko tanya orang itu, mau didoakan? Orang Toraja dari tidak mau didoakan. Yang penting kalau didoakan tuh, cuma didoakan. Pak Boko tumpang tangan berdoa. Pak, nggak ada halilintar, nggak ada kilat, nggak ada apa-apa. Selesai, naik ke mobil. Pulang ke rumah, rumahnya mereka di Bungin. Itu kira-kira dari Rantai Pau, kira-kira mungkin 12 kilo lah, kira-kira 13 kilo. Turun di Bungin, masuklah. Ini kampungnya Pak Boko sama Ma Boko. Mereka agak ke belakang sedikit, sudahlah. Itu hari Kamis kan, pulang ke rumah. Hari Minggu, Ma Boko mau pergi ke gereja. Dia pas, kan rumahnya rumah panggung. Mau turun, di belakang sudah ada kira-kira 13 orang itu dibawa. Si ibu itu berkata begini, saya yang ibu doakan hari Kamis lalu, sembuh Kak. Ini ada 12 orang sakit penyakitnya sama kayak saya. Tapi kan memang saya sudah ajar mereka. Kalau ada orang minta tolong hari Minggu, tidak usah pergi gereja. Tolong orang itu gerejamu. Kita terbanyak tidak tolong orang lain, kita tidur kemudian nonton basket siang atau nonton film Korea. Dia naik ke atas, didoakan 12 orang. Semuanya sembuh. Saya baptis 12 orang ini. Datang ke hotel. Saya lihat gila. Pak Boko. Sejak hari itu. Kalau orang pergi ke rumah sakit. Untuk doakan. Mereka tidak ajak gembalanya lagi. Aja Pak Boko. Sampai gembalanya doakan mati orangnya. Pak Boko datang orang hidup. Jadi haleluya. Kita ajak aja dia. Nah. What is the problem? They apply karena mereka tahu itu bukan untuk kepentingan. Sampai hari ini beliau tetap mendoakan orang. Sampai hari ini apa yang dia doakan tetap terjadi. Dan itu bukan bohong, itu ceritanya ada orang yang masih hidup sampai sekarang kok. Kalau kau Toraja nanti ajak, saya kasih ketemu sama orangnya. Karena apa yang terjadi pada orang-orang seperti ini. Memang kelihatannya mereka tidak spektakuler, enggak. Mereka tidak pintar bersandiwara untuk membuat karunia jadi Hollywood brand gitu, enggak ada. Biasa aja. Tapi mereka tahu itu kepentingan orang. Hello? Oke. Cepatnya waktu. Sudah, selesai lagi. Selalu kita perlu dalam menjalankan karunia itu adalah mendahulukan orang lain. Dahulukan ke orang lain. Dahulukan orang lain. Dahulukan orang lain. Orang yang punya karunia tidak kajili-jili. Bahasa apa tuh kajili-jili? Itu bahasa Ibrani itu. Kajili-jili. Tahu kajili-jili? Kayaknya musuh di depan terus. Mereka adalah orang-orang tahu yang tahu portionnya. Yesus waktu dengar Lazarus udah mati kan Lazarus. Benar Lazarus yang mati kan? Tahu kan? Yesus juga tahu. Yesus Lazarus sakit. Yesus cepat-cepat bagi pisahan. Nah itu dia menyingkir dulu, dia perlambat dirinya 4 hari dia perlambat. Sengaja dia perlambat. Dia bilang biar dulu mereka urus yang lain. Dia datang, dia beresin, dia selesaikan. Enggak usah khawatir, itu tanda itu bukan dari Roh Kudus, itu tanda bahwa ada pihak lain yang pakai gedung ini juga, hotel ini biasa saja. Mereka lagi pakai rena di atas, jadi kita biasa saja. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini saya mau katakan kepada saudara, kita harus memikirkan bahwa di dalam kita melakukannya,
selalu mendahulukan, selalu mengizinkan orang lain bergerak di dalam apa yang sedang diinginkan. Mau terjadi sesuatu, jangan terlalu kajili-jili. Dahulukan orang lain. Silakan. Sama juga kalau kita lagi sama-sama, sekalipun karuniamu bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh. Tiap ada orang, saya punya lebih bagus dari kau. Dia bahasa roh tinggi-tinggi, kencang-kencang. Biasa ya sama Pak. Makanya kalau baca di 1 Korintus 14 diberitahu. Kalau kau bahasa roh, kencang-kencang, terus tidak ada penafsirannya. Paulus bilang, diam Ki. Diam, izinkan orang lain. Ya toh? Tapi kamu juga berdoa supaya kamu diberi penafsiran. Kita cuman bahasa roh tinggi-tinggi. Itu apa itu? Ya, enggak. Kamu diminta di pasal 14 diberitahu. Kamu perlu tanya yang dia maksud apa. Tapi karena kamu tidak punya iman, selalu berpikir itu cuma jadi kamu tidak menanyakan. Kamu harus menanyakan ada pesan siapa tahu yang disampaikan. Sebab karunia berbahasa roh yang disertai dengan penafsiran bahasa roh itu sama dengan bernubuat. Kamu menyampaikan suara Tuhan kepada orang. Coba biasakan dahulukan orang lain. Kasih. Saya mau bersaksi tapi waktu sudah nggak ada. Oke, sekarang aplikasinya. Aplikasi buat saudara yang pertama adalah saudara harus mempersiapkan dirimu. Jadi karunia Roh Kudus itu harus dipersiapkan dalam diri kita dengan jalan terus bergaul dengan Roh Kudus. Bergaul dengan Roh Kudus, ini penting sekali. Ada orang mau karunianya, tidak suka pribadinya. Jangan. Saudara harus bergaul dengan pribadi Roh Kudus supaya karunia Roh Kudus bergerak dalam kehidupan saudara. Bergaul dengan Roh Kudus, percayalah. Bergaul dengan Roh Kudus tidak membuat saudara jadi spooky. Tidak membuat saudara jadi, membuat saudara jadi kayak, enggak. Saudara nggak jadi super spiritual. Saudara tetap orang biasa sih, jalan di bumi, lucu-lucu tong, bikin-bikin salah juga enggak apa-apa, kayak biasa. Tapi karunianya ada dalam saudara, saudara tetap memanifestasikannya. Yang paling penting, bangun pergaulan dengan Roh Kudus. Saya tidak percaya bergaul dengan Roh Kudus, akibatnya saudara jadi super spiritual, kemudian dipanggil saja, saudara balik pelan-pelan. Jangan tol cepat, kalau tol cepat tidak kudus. Mau makan permen dalam gereja? Dalam nama Yesus. Tidak ada yang kayak gitu. Berhenti kemunafikan agamawi yang gak perlu-perlu kayak gitu. Karunia Roh Kudus is the very simple thing. Saya punya teman ya. Itu dia punya karunia luar biasa. Namanya Terry Appel. Dia kalau menyembuhkan orang suka aneh-aneh gitu. Dia bisa datang kemudian pukul perutnya orang. Pak! Saya bilang, Terry itu dia bisa pingsan. Dia bilang enggak, dia ini kena alsya, dia kena mah lama gitu. Itu sudah roh jahat. Dia pukul perutnya, orang jatuh. Saya bilang, aduh. Tapi habis itu sembuh itu orang. Masa kita mau pitir, saya sakit mah sini. Kan tidak bisa. Cuma maksud saya, this man sangat natural banget. Frank Houston, bapak dari Brian Houston, itu pemimpin gereja CLC yang sekarang jadi Hillsong itu. Saya bergaul sama bapaknya lama banget. Itu orangnya pendek, dia cuma lebih tinggi sedikit dari saya. Jadi saya kan 160, dia mungkin cuma 165 gitu, nggak terlalu tinggi. Orangnya lucu-lucu. Jadi satu kali ada, ini nggak diduga. Lagi kita jalan mau keluar, di depannya ada bapak-bapak sama istrinya lagi kayak pelukan gitu. Tiba-tiba bapak-bapak ini bersin. Bersin kan, ya sekarang udah dicurigai COVID kalau sekarang. Zaman dahulu kan bersin enggak. Jadi bapak-bapak di depan ini bersin. Haci gitu, kira-kira gitu. Dia kaget. Cak, langsung dia berkata ini, come out. Maksudnya dia kayak usir setan, keluar. Terus dia jalan lagi. Tangga orang itu rebah ke tanah. Memang dia langsung jatuh ke tanah orang tersebut. Ternyata memang ada roh jahat. Saya tuh menonton nih kayak bilang, tapi dia orang yang biasa aja. Habis dia doakan, dia berkata pada istrinya, thank you husband, give him some drinks. Kemudian dia jalan. Kita dua jalan pergi ke kantornya, duduk. Saya masih tetap teringat itu yang terjadi. Dia enggak kayak gimana gitu.
Enggak tuh biasa aja. Berjalan di kantornya, duduk biasa aja. Ya, saya masih ingat mau serahkan ijazah buat kita. Jadi wisuda, dia mau kasih ijazah buat saya. Dia pegang ijazahnya kan kotak gitu. Dia pegang kotaknya. Jonathan Patiasina. Dia pegang kotaknya. Saya maju ke depan, berdiri, saya pikir dia pukul pakai ijazah di kepala saya. Pak, udah sakit kan? Sakit. Terus dia berkata, ini dia bilang ini, engkau akan berkeliling dari kota ke kota, kampung ke kampung, bangsa ke bangsa. Engkau akan memberitakan Injil. Itu berkata ini, dan engkau akan mengajar Injil kerajaan Allah. Terus dia kasih turun mic-nya, terus dia bisikin saya bilang ketawa. Ya kamu khotbah saya juga gak apa-apa. Saya tidak minta, itu saya tapi sakit, saya mau ketawa tapi yang dia sampaikan terjadi loh bos. Terjadi, coba bayangin. Ini terjadi sekitar berapa? 30 tahun yang lalu, 36 tahun yang lalu. Yang saya mau katakan adalah bahwa kita kemudian bergerak dengan karunia Roh Kudus, tidak bikin kita jadi kayak aneh-aneh gitu. Datang terus berkata, kalau kau mau disembuhkan, kirimlah ayam putih. Itu dukun. Tidak usah ikutin kayak gitu. Artinya gini, practicality-nya karunia itu, it's natural. Kamu bisa duduk di kantormu, bisa bergerak dengan karunia. Kau bisa itu di mana aja bisa. Salah satu latihan yang dia ajarkan buat saya simple. Kita duduk di kafe gitu, terus dia mulai lihat orang, dia bilang, I've been doing this for 40 years. Wah, lama banget. Jadi dia duduk di kafe, dia sudah butuh sudah 40 tahun. Terus kemudian ada orang masuk, dia suka tanya, Tuhan orang itu perlu apa ya? Kalau Tuhan tidak bicara ya sudah dia tidak peduli, dia makan lagi. Tapi terbanyak waktu dia tanya itu Tuhan berkata, orang ini punya masalah ini dan itu. Dia datangi loh orangnya, didoakan. Terbanyak mereka dijamah dan disembuhkan gara-gara kayak begitu. Tapi kan memang Tuhan juga kok sudah tanya salah. Ya kok kecewa, tapi kayak begitu modelnya. Saya sudah cerita buat kalian ini belum? Ada namanya Terry Appel. Ini saya cuma cerita tentang praktek-praktek karunia. Dia datang di sebuah gereja di Abalov. Saya terjemahin dia, menerjemahkan sudah. Sekarang altar call. Dia tanya saya, altar call di sini gimana caranya? Ya altar call panggil ke depan dong. Jadi kan panggil orang ke depan sudah. Oke yang sakit. Jadi dia sekarang begini. Oke sekarang saya mau doakan satu-satu. Dan biasanya kan dia tanya, kamu sakit apa? Itu kayak biasa kan gitu. Sakitnya dia doain. Ada orang yang sakit kaki tapi dia bilang kakimu yang sakit kaki kanan. Benar kaki kanan. Orangnya sangat tajam dengan marifat akan disembuhkan. Sudah selesai. Sekarang ada satu ibu kan. Jadi dia datang nanya. Jonathan, ask her what's her problem apa? Tanya. Saya bilang, Bu, masalahnya apa, Bu? Ibunya bisik-bisikin saya hemorrhoid gitu ya, penyakit lah. Saya bisikin ke dia, Terry, it's hemorrhoid. Langsung dia balik, dia berkata sama orang itu, kamu di mana selama ini? Sudah 12 tahun saya tunggu kamu. Kan kaget itu ibu. Bayangkan, hemorrhoid. Kamu di mana 12 tahun ini? Nah dia didoakan, oke selesai. Oke lah sembuh, oke. Terus saya tanya, Terry, kok bikin kaget kita semua? Kamu berketemu orang ini, kok tanya dia kamu 12 tahun ada di mana? Terus dia cerita pengalamannya. Dia cerita pengalaman pertama, Tuhan suruh dia panggil orang, salah Ki. Jadi dia panggil, di sini ada orang yang sakit hemorrhoid. Tidak ada yang datang. Terus dia pelayanan 12 tahun, tidak pernah ketemu orang sakit hemorrhoid, bayangkan. Hari itu ada ini ibu, makanya dia tanya, di mana kau 12 tahun yang lalu? Jadi bayangkan saudara, ini orang ya, dia, tahu nggak? Ini orang yang tidak negligence, ini orang yang menghargai, dia tunggu sampai ada. Tiba-tiba dia buka catatannya, kasih tik, ini 12 tahun, baru ada di Abalov Jakarta. Tahu nggak apa yang coba saya maksudkan? Kita nggak jadi sok rohani, kita biasa saja, aplikasinya biasa aja. Itu bisa saudara praktekkan. Tapi kan tadi kalau dengar yang Pak Arifin katakan, setelah tahu karunia kita, tahu dasar bagaimana, sekarang pengaplikasiannya. Ini pengaplikasiannya kalau menurut saya
nyantai aja bos. Jangan berlebihan bos. Biasa aja. Tidak harus ini karunianya ini. Biasa aja. Ada waktunya kadang-kala yang Tuhan mau kerjakan lewat kehidupan kita. Oke, saya selesai. Bahwa kita dapat melakukannya dengan bergaul dengan pribadi Roh Kudus, bergaul dengan kuasanya, buat pasti bahwa kita penuh dengan Roh Kudus. Bagaimana mau bergerak dengan Roh Kudus? Tidak perlu dengan Roh Kudus. Penuhnya dengan film Korea misalnya. Penuhnya dengan kepahitan, ya nggak bisa. Penuh Roh Kudus, itu penting. Nah, kemudian ini, mulai dulu melayani dengan orang-orang di rumah sendiri. Iya. Anak-anak kita tadinya, wah apa sih Dad, gimana? Saya doakan kamu, kita tumpang tangan atas kamu, kita mau berdoa. Ya, kita mulai sampaikan buat apa sih ya, gitu kan suka gitu kan anak-anak. Tapi gak apa-apa, mulai aja. Mereka sekarang lihat buahnya kok, they can see the fruit now. Kalau kita terbiasa melakukan dengan orang di dekat kita kan terbiasa melakukan dengan orang yang jauh dari kita, betul kan? Mulai dari keluarga, ke komunitas kita masing-masing. Kemudian keluar ke tempat yang lain. Mulailah menjalankannya. Terbanyak ada 2 hal kenapa orang tidak menjalankan karunia-Nya. Takut salah. Bilang dulu takut salah. Nggak usah takut salah. Semua orang membuat salah. Cerita Terry Appel bikin saya jadi lebih berani. Kalau salah ya salah aja. Nggak apa-apa. Nabi-nabi juga buat kesalahan kok. Iya. Ada yang berkata, kamu mati besok. Tiba-tibanya orang yang berdoa. Tuhan dengar, tambah 12 tahun. Nabi kembali, ya udah, tambah 12 tahun buat kau tambah. Jadi bisa aja. Kan kita ini cuma pembawa karunia-Nya. Tuhan yang memberikannya. Jadi enggak apa-apa. Jadi enggak harus terlalu membuatnya kayak super spiritual, terlalu holy, terlalu apa, enggak. Kita orang kudus. Makanya karunia diberikan pada kita untuk menjalankannya. Jadi prakteknya adalah lakukanlah dalam kehidupan sehari-hari. Saya maunya gini, jangan batasi karunia Roh Kudus cuma di gedung gereja. Lakukan di sekolahmu. Lakukan di perbakin kalau boleh gitu. Sambil menembak, sambil tanya, kamu ada masalah apa? Bisa. Kamu lagi layanin orang, tanya enggak apa-apa. You can still do that. Jadi kurir paling bagus. Apalagi yang Gojek, Gokar, wah itu paling bagus. Orang naik kan, dia enggak keluar-keluar kemana-mana, tutup pintunya udah kau tanya. Bicara sama dia. Entah kamu yang naik gokar atau kamu yang pembawa gokar. Pokoknya tanya. Kadangkala tanpa kita sadari, Roh Kudus dapat bekerja dalam kehidupan kita. Masih percaya enggak bahwa Roh Kudus bekerja lewat kehidupan kita? Masih percaya enggak? Yuk kembalikan iman itu. Bahwa Tuhan masih dapat bekerja lewat kehidupan kita oleh karunia-karunia Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa supaya Tuhan terjemahkan ini dalam kehidupan kami masing-masing. Kerinduan kami supaya Tuhan, kami semua penuh dengan Roh Kudus. Supaya kami terus terhubung dengan Tuhan. Kami terus penuh dengan kasih Tuhan. Kami terus mendahulukan orang lain. Kami menjadi pembangun-pembangun. Kami hidup dalam iman dan percaya bahwa karunia-Mu masih tersedia. Karunia-Mu masih ada. Tuhan biar kami tahu bagaimana tap in resources of your gift yang sedang Kau berikan kepada kami sekalian di jemaat ini. Kami tahu kami kaya dengan karunia-karunia. Karena kami tidak akan kekurangan satu karunia pun sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Untuk itu hamba-Mu berdoa. Biar kami semua tetap bersemangat dalam kehidupan ini. Terima kasih banyak Bapak. Sekarang sudah angkat tangan pada Tuhan. Sudah angkat tangan pada Tuhan. Bapak, Engkau lihat tangan-tangan dari anak-anak-Mu yang terangkat kepadamu saat sekarang ini. Kalau mereka yang butuh karunia itu Tuhan curahkan pada mereka. Biar mereka tahu bahwa Engkau memberikan karunia tanpa membangkit-bangkitkannya. Engkau tidak pernah melewatkan satu orang pun. Gak ada seorang pun yang pulang tanpa karunia yang dari Tuhan. Aku berdoa karunia-Mu penuh atas mereka. Tuhan nyatakan karunia-Mu biar mereka menjadi pelaksana kehendak-Mu dimanapun mereka berada. I pray in the name of Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa diberkatilah umat-Mu. Haleluya. Amin.